Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmatnya lah saya Iqbal Mustafa Fauziah dapat membuat video presentasi tentang Hexagon Laundry. Sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Dwi Septiani Hidayati, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat mengenai Hexagon Laundry. Nah, kita ke latar belakangnya dulu. Menurut data, pertumbuhan bisnis binatu atau laundry di Indonesia mencapai 3,47% per tahun. Bahkan diperkirakan 10 tahun ke depan omset tahunannya akan mencapai lebih dari 143 triliun rupiah. Hal itu berarti bisnis laundry ini akan tetap bertumbuh. Apalagi menurut survei Asosiasi Laundry Indonesia atau ASLI, saat ini 7 dari 10 orang di Jakarta sudah terbiasa menggunakan jasa laundry. Oleh karena itu, saya yang saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa berminat untuk membuka bisnis laundry dengan nama perusahaan Hexagon Laundry. Hexagon Laundry menawarkan jasa cuci dan setrika pakaian untuk para mahasiswa, pekerja, sampai ibu rumah tangga. Hexagon Laundry merupakan perusahaan di sektor jasa laundry pakaian yang memiliki unique selling point yang unik. Nah, Hexagon Laundry merupakan perusahaan jasa yang dimiliki oleh saya sendiri yang bergerak di bidang penatu atau yang biasa kita kenal sebagai laundry, yang kegiatan utama usahanya itu mencuci dan menyetrika pakaian, sepatu. Ada juga jasa lain seperti mencuci sepatu dan bed cover. Perusahaan ini beralamat di Jalan Raharji HS Ronggo Waluyo, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Nah, berikut adalah aspek manajemen yang ada di Hexagon Laundry. Yang pertama yaitu ada pemilik dan direktur utama, yaitu saya sendiri, Iqbal Mustafa Fauziah. Yang kedua ada kepala operasional atau supervisor laundry, ada 1 orang. Yang berikutnya ada staff front office, ada 1 orang. Yang selanjutnya ada 2 staff produksi. Yang selanjutnya ada 2 staff finishing, dan yang terakhir ada 1 staff pengiriman. Nah, kemudian ada target pasar. Target pasar yang ditargetkan oleh target umumnya ada rumah tangga dan individu yang sangat sibuk. Terus yang berikutnya ada mahasiswa dan pekerja yang mengekos yang membutuhkan layanan laundry praktik dengan harga terjangkau. Terus ada perkantoran dan instansi yang memerlukan jasa laundry untuk seragam karyawannya. Kemudian ada hotel, homestay, klinik, dan rumah sakit yang membutuhkan layanan laundry dalam jumlah besar dan rutin. Kemudian target pasar berdasarkan segmentasi pasarnya. Secara geografis yang berada di wilayah Teluk Jambe Timur, Karawang, dan sekitarnya. Secara demografis ya untuk kalangan orang yang berusia 18 sampai 50 tahun. Terus secara psikografis orang-orang yang dengan gaya hidup modern dan mengutamakan kebersihan dan efisiensi waktu.
Potensi pasar. Hexagon Laundry memiliki peluang untuk memperluas jasa laundry di wilayah Karawang, khususnya daerah Kecamatan Teluk Jambe Timur dan sekitarnya, karena meningkatnya jumlah penduduk urban, pekerja industri, dan mahasiswa. Tingginya tingkat aktivitas masyarakat yang membuat kebutuhan laundry terus meningkat. Terus ada pertumbuhan kompleks perumahan dan kos-kosan di sekitar wilayah industri yang mendukung permintaan laundry harian. Nah, per semester 1 di tahun 2025 ini, jumlah penduduk di Kecamatan Teluk Jambe Timur berjumlah 148.145 jiwa. Karena Hexagon Laundry terletak di sepanjang Jalan Desa Teluk Jambe, Desa Sirnabaya, Desa Puserjaya, dan Desa Sukaharja, yang berjumlah totalnya itu sampai 68.085 jiwa. Ini membuat saya dari Hexagon Laundry memiliki potensi pasar yang sangat besar. Kemudian ada persaingan. Persaingan di industri laundry sendiri itu cukup ketat dengan banyaknya laundry kiloan dan laundry rumahan. Namun Hexagon Laundry memiliki beberapa keunggulan kompetitif, yaitu sistem layanan terpadu, pick up, proses delivery, terus ada penggunaan mesin modern dan deterjen ramah lingkungan, kemudian ada standar kebersihan dan ketepatan waktu yang terjamin, yang kemudian ada penerapan program loyalitas pelanggan dan sistem digital jika kita menggunakan pemesanan via WhatsApp atau aplikasi yang nantinya kami sediakan. Oke, kemudian ada strategi pemasarannya. Untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, Hexagon Laundry menerapkan strategi pemasaran terpadu, yaitu yang satu ada promosi secara online dengan membuat akun resmi di Instagram, TikTok, dan Google Business. Yang kedua ada membagikan konten edukatif dan promo menarik secara rutin. Yang ketiga ada menggunakan iklan lokal berbayar seperti Google Ads atau Meta Ads untuk menjangkau pelanggan sekitar. Kemudian yang kedua ada promosi secara offline. Promosi secara offline ini dilakukan dengan menyebarkan brosur dan banner di area perumahan, kampus, dan perkantoran. Kemudian ada memberikan voucher diskon untuk para pelanggan baru. Dan yang terakhir ada menawarkan kerjasama cuci rutin dengan kos-kosan, hotel, dan instansi. Kemudian layanan dan inovasi yang kami berikan yaitu memberikan layanan antar jemput untuk pelanggan dalam radius tertentu. Kemudian menyediakan sistem member card untuk poin dan cashback. Dan yang terakhir untuk menjaga kualitas hasil cucian agar pelanggan loyal dan merekomendasikannya ke orang lain, yaitu atau word of mouth marketing. Nah, ini ada price list atau harga yang disediakan oleh Hexagon Laundry. Yang pertama ada kategori laundry kiloan. Laundry kiloan sendiri ada dua jenis, ada laundry reguler bisa 1-2 hari jadi, yang mana harganya mulai dari 7.000 sampai 10.000 rupiah per kilonya. Yang kedua ada laundry express yang durasinya itu kurang dari 1 hari, yang harganya mulai dari 12.000 sampai 15.000 per kilonya. Kemudian ada laundry satuan. Di perusahaan kami, di Hexagon Laundry, kami menerima laundry jas, bed cover, dan sepatu. Harga satuan untuk laundry jas yaitu Rp40.000. Kemudian harga laundry satuan untuk bed cover yaitu Rp30.000. Dan yang terakhir harga laundry satuan untuk sepatu yaitu Rp25.000.
Kemudian kita ke aspek pastel. Di aspek pastel sendiri ada politik, ekonomi, sosial, culture, teknologi, environment, dan legal. Di aspek politiknya sendiri terdapat keamanan dan infrastruktur, yang kemudian ada regulasi untuk UMKM ya. Dan yang kedua, di aspek ekonomi ada pertumbuhan ekonomi dan lapangan usaha di sektor ini yang sangat meningkat. Terus yang ketiga ada social culture, karena tingginya pertumbuhan penduduk dan perubahan gaya hidup. Yang keempat, aspek teknologi, kemudahan dalam promosi digital dan teknologi yang digunakan semakin efisien. Terus yang kelima ada aspek environment, ada pencemaran lingkungan dan persaingan pasar yang sangat ketat. Dan terakhir ada aspek legal, yaitu kemudahan dalam mengikuti regulasi dan pajak yang dikenakan tergolong ringan. Nah, ini ada analisis pastel. Setelah dianalisis berdasarkan hasil analisis pastel yang telah dilakukan, faktor-faktor eksternal sangat mendukung pendirian perusahaan Hexagon Laundry di Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, dengan skor rata-rata 4,45/5, menunjukkan lingkungan makrobisnis mendukung dan berpeluang tinggi. Dan pertumbuhan ekonomi di daerah, perubahan gaya hidup, serta permintaan untuk pakaian bersih merupakan pendorong berdirinya usaha ini. Terus kemudian tantangan utama ada pada pengolahan limbah cair yang dapat mengalir ke sungai, yang dapat dicegah dengan mengalirkannya ke tanaman atau menggunakan deterjen ramah lingkungan. Dan yang terakhir, secara keseluruhan aspek pastel mendukung usaha ini untuk dikembangkan. Nah, berikut ada rekomendasi strategi berdasarkan hasil analisis pastel yang telah dilakukan. Yang pertama, mengikuti program kemitraan dan pelatihan pemerintah untuk memperoleh dukungan promosi dan akses pendanaan usaha mikro. Kemudian, menerapkan sistem efisiensi biaya operasional, misalnya dengan penggunaan mesin menghemat energi dan pembelian bahan baku dalam jumlah besar untuk mendapatkan potongan harga. Kemudian memberdayakan tenaga kerja lokal, terutama ibu rumah tangga dan pemuda setempat, sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Kemudian mengembangkan sistem pemesanan dan pelacakan cucian online, baik melalui WhatsApp bisnis maupun aplikasi internal di masa mendatang. Dan yang terakhir, mengimplementasikan sistem pengelolaan limbah cair sederhana, seperti penyaringan sebelum dibuang ke saluran air umum atau menggunakan deterjen ramah lingkungan dan menghindari bahan kimia keras yang berpotensi mencemari air. Kemudian aspek teknis. Yang pertama ada pemilihan lokasi. Lokasi usahanya di Jalan HS Ronggowaluyo, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Alasannya karena yang pertama dekat dengan area penduduk dan perumahan. Yang kedua, akses transportasinya yang mudah. Yang ketiga, ada kedekatan dengan kawasan industri dan pendidikan. Dan yang terakhir, karena ketersediaan fasilitas pendukung. Yang kedua ada tata letak. Bangunan laundry didesain fungsional dan higienis untuk memperlancar alur kerja dengan pembagian ruang sebagai berikut. Yang pertama ada area penerimaan atau front office. Yang kedua ada area pencucian dan pengeringan. Yang ketiga ada area penyetrikaan atau finishing room. Yang keempat ada area pengemasan dan penyimpanan. Dan yang terakhir ada area pengantaran. Kemudian sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang utama yang dibutuhkan untuk membuat Hexagon Laundry diantaranya ada listrik.
dengan daya minimal 3500 watt untuk menjalankan 4-6 unit mesin cuci atau pengering secara bergantian. Yang kedua ada air bersih, pasokan dari PDAM atau sumber bor dengan filter tambahan. Yang ketiga ada perlengkapan kerja, seperti meja setrika, rak penyimpanan, timbangan digital, gantungan pakaian, dan troli dorong. Yang terakhir, yang keempat, ada sarana pendukung pelanggan, seperti ruang tunggu, berpendingin, meja resepsionis, dan area parkir. Kemudian ada peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Dalam melakukan aktivitas bisnisnya, Hexagon Laundry memerlukan peralatan dan perlengkapan untuk menjalankan kegiatan usaha setiap harinya. Dan peralatannya dan perlengkapan yang dibutuhkan diantaranya ada mesin cuci 15 kilo sebanyak 3 unit, terus yang harga per unitnya yaitu 10 juta. Terus kemudian ada mesin pengering 15 kilo 3 unit yang harga satuannya itu 8 juta. Kemudian ada setrika uap dan boiler 2 unit yang harga per unitnya itu 5 juta. Kemudian ada meja lipat dan rak pakaian 2 set yang harga per unitnya itu 2 juta. Kemudian ada timbangan digital 2 unit yang satu unitnya itu seharga Rp500.000. Yang keenam ada troli cucian dan keranjang 5 set yang satu setnya itu seharga Rp300.000. Yang ketujuh ada motor antar jemput, yang ini mungkin motornya bisa motor bekas ya, jadi satu unitnya hanya memerlukan 1 unit, dan untuk harga per unitnya itu sekitar 15 juta. Kemudian ada laptop dan printer kasir 1 set yang harga satu setnya itu 7.500.000, dan yang terakhir ada meja dan kursi kasir yang harga satu setnya itu 1 set yang harga satu setnya itu 2 juta. Jadi total estimasi harganya itu sekitar 95 juta. Kemudian ada bahan baku. Dalam menjalankan kegiatan usahanya juga, Hexagon Laundry memerlukan bahan baku untuk mencuci dan menyetrika pakaian. Nah, ini adalah beberapa estimasi bahan baku yang diperlukan oleh Hexagon Laundry. Yang pertama ada deterjen cair 25 liter. Untuk estimasi harganya itu 40.000 per liter. Digunakan untuk 1 bulan operasional. Yang kedua ada pelembut dan pewangi pakaian 15 liter yang estimasi harga per liternya itu 50.000 per liter. Digunakan pada tahap akhir pencucian. Yang ketiga ada cairan penghilang noda untuk jumlahnya 5 liter yang harga 1 liternya itu 75.000 per liter. Untuk menghilangkan noda berat dan digunakan secukupnya saja. Kemudian ada disinfektan pakaian 10 liter yang harga per liternya itu 60.000 per liter untuk menjaga kebersihan pakaian pelanggan. Kemudian yang kelima ada plastik kemasan transparan 525 pieces yang harga 1 piecesnya itu sekitar 1.000 per pieces untuk digunakan untuk membungkus hasil laundry. Kemudian ada yang keenam ada label atau tag nama 500 pieces yang harga per piecesnya itu 300 digunakan untuk mengidentifikasi cucian. Yang ketujuh ada lap dan sarung tangan 10 set yang harga per setnya itu 50.000 digunakan oleh staf operasional. Kemudian yang ke-8 ada parfum laundry 5 liter yang harga per liternya itu 120.000. Parfum laundry ini biasanya dicampurkan dengan pelembut dan pewangi pakaian. Dan yang terakhir kantong laundry 50 pieces yang harga per piecesnya itu 10.000 digunakan untuk diberikan kepada pelanggan yang sudah loyal.
Kemudian ada pembiayaan operasional. Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, di setiap perusahaan pasti terdapat biaya-biaya yang perlu diperhitungkan. Biaya tersebut bisa berupa biaya bahan baku, biaya operasional, dan biaya lainnya. Nah, estimasi biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan laundry ada biaya bahan baku yang tadi sebanyak 5 juta. Kemudian biaya operasional yang meliputi tenaga kerja 50 juta. Kemudian ada biaya overhead 23 juta dan biaya lainnya seperti biaya pajak 18.156.000 dan biaya layanan 1.844.000. Jadi total biaya operasional yang perlu dikeluarkan yaitu sebanyak 98 juta. Kemudian manajemen proyek. Sebelum membuka bisnisnya, perusahaan perlu melakukan persiapan dengan cara membuat manajemen proyek terlebih dahulu. Manajemen proyek pendirian Hexagon Laundry dilakukan melalui tahapan berikut. Yang pertama yaitu perencanaan awal, dengan melakukan studi kelayakan, penyusunan RAB, dan desain layout di bulan pertama. Terus yang kedua ada pengadaan alat dan bahan, dengan pembelian mesin dan perlengkapan pada bulan kedua. Yang ketiga ada renovasi dan instalasi, yaitu penyesuaian bangunan, jaringan air, dan listrik di bulan kedua sampai bulan ketiga. Terus yang keempat ada rekrutmen dan pelatihan karyawan, pelatihan prosedur pencucian dan pelayanan pelanggan pada bulan ketiga. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada uji coba operasional dan grand opening, meliputi promosi awal, penawaran diskon pembukaan di bulan keempat. Nah, estimasi waktu realisasi proyek kurang lebih 3-4 bulan. Kemudian alur proses laundrynya. Proses kerja di Hexagon Laundry dirancang agar efisien, higienis, dan menghasilkan hasil cucian yang cepat, tepat, bersih, rapi, wangi, sempurna, dan untuk pelanggan. Berikut tahapan lengkapnya. Yang pertama ada penerimaan cucian, yang kedua ada penyortiran atau sortir, yang ketiga ada pra pencucian atau tacil atau treatment awal, yang keempat ada pencucian, yang kelima ada pemerasan, dan yang keenam ada pengeringan. Keenam ada pengeringan, ketujuh ada penyetrikaan, ke-8 ada pemabungan, dan yang ke-9 ada pengemasan dan penyerahan kepada konsumen. Dan kemudian aspek teknis yang ke-9 yaitu SDM yang dibutuhkan. Untuk direktur utama jumlahnya 1 orang, kualifikasinya S1 manajemen. Tugas utamanya yaitu mengambil keputusan strategis dan pengawasan keuangan. Yang kedua ada kepala operasional 1 orang, kualifikasinya lulusan D3 sampai S1. Tugas utamanya yaitu mengkoordinasikan seluruh proses laundry. Yang ketiga ada staff front office 1 orang, kualifikasinya lulusan SMA, minimal lulusan SMA. Tugas utamanya yaitu menerima cucian dan transaksi pelanggan. Kemudian keempat ada staf produksi 2 orang, kualifikasi yang dibutuhkan yaitu minimal lulusan SMP. Tugas utamanya yaitu mencuci dan mengeringkan pakaian. Yang kelima ada staff finishing 2 orang, kualifikasinya minimal lulusan SMP. Tugas utamanya yaitu menyetrika dan mengemas pakaian. Dan yang terakhir staf pengiriman ada 1 orang, kualifikasinya minimal lulusan SMP. Tugas utamanya yaitu mengantar dan menjemput cucian.
Kemudian aspek teknologi. Yang pertama ada mesin atau perkembangan teknologi. Hexagon Laundry menggunakan mesin cuci dan pengering semi industri dengan fitur automatic load balancing dan eco mode untuk efisiensi listrik serta air. Peralatan modern ini mampu mempercepat waktu proses 20-30% dibandingkan mesin rumah tangga biasa, sekaligus menghasilkan cucian yang lebih bersih dan lembut. Yang kedua ada sistem teknologi yang digunakan. Operasional Hexagon Laundry didukung sistem digital order management meliputi sistem pencatatan digital untuk transaksi dan laporan harian menggunakan spreadsheet untuk komputer dan aplikasi kasir pintar pada handphone. Kemudian ada database pelanggan yang terintegrasi untuk program loyalitas. Dan yang terakhir ada sistem reminder via WhatsApp otomatis untuk status pesanan, pick up, proses, dan penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan pengalaman pelanggan. Dan yang terakhir, teknologi yang digunakan. Hexagon Laundry memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan untuk memfokuskan pada media sosial, Instagram, TikTok, Google Business untuk promosi, Google Sheets, dan WhatsApp Business untuk administrasi dan komunikasi pelanggan, Cold Storage untuk penyimpanan data pelanggan dan laporan keuangan. Kemudian ada kebutuhan modal. Yang pertama, kebutuhan modal ini untuk investasi. Kebutuhan investasi itu penempatan dana atau penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain selama periode tertentu yang diharapkan dapat memperoleh penghasilan dan atau meningkatkan nilai investasi. Biasanya investasi berlangsung lebih dari 1 tahun dan utamanya ditunjukkan untuk pembelian aset tetap. Nah, rincian investasi yang dimiliki oleh jasa laundry Hexagon Laundry yaitu yang pertama ada sewa bangunan sebesar 25 juta rupiah, yang kedua ada mesin cuci 15 kilo sebesar 30 juta rupiah, yang ketiga ada mesin pengering 15 kilo 24 juta rupiah, yang keempat ada setrika uap dan boiler 10 juta rupiah, yang kelima ada meja lipat dan rak pakaian 4 juta rupiah, yang keenam ada timbangan digital 1 juta rupiah, yang ketujuh ada troli cucian dan keranjang 1.500.000. Yang kedelapan ada motor untuk antar jemput sebesar 15 juta rupiah, yang kesembilan ada laptop dan printer kasir sebesar 7.500.000 rupiah, dan yang terakhir ada meja dan kursi kasir sebesar yang harganya sebesar 2 juta rupiah. Nah, untuk total estimasi harga untuk investasi ini sebesar 120 juta rupiah. Kemudian untuk modal kerja dan biaya operasional merupakan modal yang digunakan selama periode tertentu untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek seperti kas, persediaan barang, dan piutang. Nah, detailnya itu sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi total modal yang diperlukan yaitu modal sendiri sebanyak 220 juta rupiah. Kemudian ada analisis kelayakan. Dengan menganalisis break even point, ternyata dengan total biaya dan harga per unit, harga rata-rata per unitnya yaitu dengan total biaya sebesar 98 juta dan harga per unitnya
rata-rata harga per unitnya Rp24.000. BEP dalam bentuk unitnya itu 4.083 unit. Kemudian untuk BEP harga dengan membagi total biaya dibagi unit, yaitu total biayanya 100 juta dibagi 4.083 unit. Jadi BEP harganya itu sebesar 24.001 rupiah. Kemudian payback period. Untuk payback periodnya, Hexagon Laundry mengalami keuntungan, mengalami balik modal kurang lebih selama 1 tahun 2 bulan. Artinya dengan dana yang tertanam sebesar 220 juta akan dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu 1 tahun 2 bulan, sehingga usulan investasi untuk rencana membuka jasa laundry Hexagon Laundry diterima. Karena rata-rata industri laundry yang lainnya itu perlu tidak-tidaknya itu 3 tahun untuk mengalami payback period atau masa balik modal. Kemudian ada average rate of return. Average rate of return itu rumusnya rata-rata EAT atau penghasilan bersih dibagi rata-rata investasi. Nah, rata-rata EAT-nya itu 149.704 dibagi 110.000. Yang mana hasil ARR-nya itu 136%. Usulan investasi diterima karena rata-rata industri laundry biasanya hanya 40%. Kemudian net present value. Net present value yang dihasilkan menunjukkan nilai positif atau baik, sehingga investasi ini diproyeksikan menguntungkan sampai sebesar 355.902.960 rupiah. Investasi diterima karena cukup baik, tetapi dengan catatan NPV ini harus dinaikkan karena rata-rata industri laundry itu biasanya menghasilkan NPV sebesar 500 juta. Kemudian internal rate of rate. Di sini kita menggunakan IRR dengan batas bawah itu menggunakan diskon faktor A1 80%, yang mana total PV of proceeds-nya itu sebesar 225.685.536 rupiah. Nilainya positif, yaitu jika dikurangi dengan 220 juta hasilnya sebesar 5.805.536 rupiah. Kemudian untuk mengetahui nilai NPV negatifnya menggunakan A1 annuity 83%, yang mana total PV of proceeds-nya itu 218.372 rupiah. Nilainya negatif karena
Jika dikurang 220 juta, hasilnya sebesar negatif 1.627.216. Nah, untuk nilai IRR-nya itu sebesar 80,023%. Jadi berdasarkan perhitungan itu, maka batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi tersebut yaitu 80,023%. Usulan investasi diterima karena rata-rata industri biasanya hanya dapat menetapkan sampai 24%. Dan yang terakhir ada profitability index, yaitu dengan membagi PV of proceeds PV of proceeds dengan PV of outlays, yaitu 575 juta 952.960 rupiah dibagi 220 juta dikali 100%, yang mana total nilai PI-nya itu 2,6%. Perhitungan usulan investasi diterima karena kas masuk lebih besar dibandingkan dengan kas keluar, yaitu PI lebih dari 1. Dan untuk rata-rata industri laundry itu biasanya PI-nya 1,1%. Dan yang terakhir ada cash flow of capital. Nah, dengan estimasi penyusutan selama 5 tahun sebesar 44 juta dan pendapatan neto per tahun sebesar 429 juta, maka dapat diketahui jika aliran kas masuk bersih yaitu sebesar 180.704.000. Terus total EAT-nya sebesar 748.520.000 dan total proceeds sebesar 968.520.000 rupiah, dan total PV of proceeds dengan diskon faktor 20% sebesar 575.952.960 rupiah. Nah, kesimpulannya, menurut aspek hukum, perusahaan telah mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia dan memenuhi persyaratan yang diperlukan, sehingga operasionalnya nanti dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian perusahaan memiliki prospek pasar yang sangat potensial dengan daya tarik konsumen yang tinggi, serta menunjukkan peluang pertumbuhan yang baik di masa depan. Kemudian aspek PESTEL pada perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan masyarakat dan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun regional, yang mendukung kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, aspek lingkungan yang tersedia termasuk sumber daya dan infrastruktur mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Kemudian yang keempat, aspek teknis dan teknologi perusahaan telah menyediakan berbagai peralatan yang canggih beserta fasilitas yang nyaman dan memastikan kegiatan operasional berlangsung secara efisien dan efektif. Yang kelima, aspek finansial atau keuangan pada perusahaan berada pada kondisi yang stabil dan menguntungkan, serta menawarkan prospek positif untuk jangka 5 tahun ke depan. Nah, itu dia presentasi studi kelayakan bisnis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.